Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja menyimak bacaan putranya Ustadz Dr. Firanda. Lalu kemudian kali ini kita akan menyimak bacaan doktor. Ini ayahnya yang kita dengarkan bacaannya ya. Yang tadi anaknya jadi imam di masjid ketika sholat tarawih. Kali ini kita lihat, kita simak ayahnya atau bacaan Dr. Firanda Al-Wahabi. Banyak memang komentar di dunia sosial media mengatakan bacaan Ustadz Firanda kurang baik, kasar dan lain sebagainya. Itu kata mereka, biarlah mereka berkata gitu, nanti dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat atas ocehan mereka itu terhadap bacanya Ustadz Firanda. Kali ini saya akan ajak saudara-saudara mendengar bacaan Ustadz Dr. Firanda ketika dia mengimami sholat tarawih. Baik, alhamdulillah kita sudah menyimak bacaan sholat tarawih ketika jadi imam Dr. Firanda. Kalau dilihat dari tempo, nampaknya tempo bacaan Ustadz Firanda itu lebih cepat daripada tempo bacaan putranya ya. Lebih cepat tempo Ustadz Firanda. Lalu kemudian
agak ada kurang stabil temponya ya. Dari awal agak lambat, tapi ketika di akhir-akhir agak cepat sedikit temponya, berubah temponya, agak naik sedikit kecepatnya di awal membaca sama yang di akhir. Itu memang biasa itu. Kadang ada temponya lambat, lama-lama kena semangatnya, mungkin kena tinggi, temponya agak tidak stabil. Karena yang bagus itu adalah tempo dari awal sampai akhir ketika baca Quran sama temponya, tidak naik turun. Yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan putranya Ustadz Firanda. Temponya dari awal sampai akhir stabil saja, tidak naik, tidak turun, tidak kecepatan dan tidak kelambatan. Stabil dari awal sampai akhir temponya. Kalau putranya Ustadz Dr. Firanda. Kalau Ustadz Firanda sendiri agak naik turun temponya, agak cepat, agak lambat, tidak stabil. Itu yang pertama, menurut pendapat saya ketika mendengarkan tadi. Yang kedua, dari segi hak-haknya ya, luar biasa. Ustadz Firanda memberikan hak, misalnya ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba diberikan haknya, atau gunnah musyaddada diberikan haknya. Kita tahu tadi Ustadz Firanda membaca surah Ibrahim dari ayat pertama ya. Lalu kemudian kita lihat ada mat asli, ada atau mat tabi'i diberikan haknya, tidak diberikan lebih 2 harakat atau kurang dari 2 harakat. Lalu kemudian kita lihat dari mat arid disukunnya stabil 2 harakat dari atas sampai ke bawah 2 harakat, tidak baling-baling 2 harakat di ayat pertama, di ayat ketiga diberikan 5 harakat. Karena apa? Istiqomah dari awal mat arid disukun 2 harakat sampai kemudian mau ruku, mat arid disukunnya diberikannya 2 harakat. Karena memang di dalam ilmu tahsin Quran, kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan mad arid disukun, maka bacalah mad arid disukun itu istiqomah. Kalau mad arid disukun yang pertama kita temukan 2 harakat, maka mad arid disukun yang kedua, ketiga, keempat baca juga 2 harakat. Boleh sih sebenarnya 2 harakat, 5 harakat, tapi yang lebih baik itu istiqomah. Dari awal mad arid disukun kita baca 2 harakat, yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhir kita membaca Al-Quran, berikan 2 harakat semua. Kalau kita baca dari awal mat arid sukun kita temu dalam Al-Quran itu 4 harakat, maka bacalah semua mat arid sukun yang kita baca dia itu dengan 4 harakat. Begitu yang saya ketahui dalam ilmu tahsin Al-Quran. Lalu kemudian ada sedikit memang menurut saya kalau boleh kita mengkritik ya, ketika Allah sukun atau tafkhim, Ustadz Firanda tafkhimnya kurang, rohnya kurang tebal. Misalnya syakur cuma begitu, mestinya syakur lebih tebal ya. Sedengar saya tadi Ustadz Firanda mendengarnya agak tipis roh tafkhim tadi. Itu menurut pendengaran saya. Tahu pendengar saya salah, saya mohon dimaafkan. Tapi begitulah. Tapi sisanya menurut saya bacaan Ustadz Firanda bagus. Tapi kalau dibandingkan anaknya, saya lebih suka, lebih mengatakan bahwa bacaan anaknya tadi lebih stabil daripada ayahnya sendiri. Tapi alhamdulillah keduanya bagus bacaannya. Bila dibandingkan dengan bacaan Harry Pras, ya antara langit dan bumi ya. Kita lihat misalnya ini yang baca Quran adalah doktor Tamatan Madinah, sementara Harry Pras, siapa Harry Pras? Dia hanya tukang silat, mungkin nggak pernah mengaji dari awalnya, maka wajarlah kalau bacaan Harry Pras itu berantakan, berbeda dengan bacaan Ustadz atau Dr. Harry Pras. Pesan saya kepada Harry Pras, belajar lagi ilmu baca Quran supaya kedepannya bacaannya lebih baik lagi. Kalau bisa ya 11-12 lah seperti bacaan Ustadz Dr. Firanda atau putranya Dr. Firanda. Mungkin itu saja ya. Untuk kesimpulannya, bacaan Ustadz Firanda bagus, bacaan putra Ustadz Firanda bagus. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.